Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada hari ini kita bisa bertemu di perkuliahan pemrograman web 2. Saya harapkan kalian, ya, mahasiswa, mahasiswi, diberikan kesehatan, ya, dan tentu saja pada saat mengikuti perkuliahan ini, ya, bisa berkonsentrasi, ya, yang memang tentunya mahasiswa yaitu bisa memahami dan mengimplementasikan, ya, di perkuliahan kita. Dan untuk perkuliahan, ya, di pertemuan 10, ya, pertemuan 10 ini saya tidak menggunakan slide, ya. Saya langsung saja di mana kita di sini membahas, yaitu kayak saya nyontek di sininya, ya, di peraturan dan silabusnya, yaitu kalian membahas, ya, pertemuan 10 adalah struktur kontrol pada JavaScript. Oke, jadi kita memang ini, ya, membahas JavaScript, dan yang saya bahas ini adalah dasar, ya, yang nanti silakan para mahasiswa mahasiswi untuk mengembangkannya, ya. Oke, langsung saja kita akan memulai, ya, untuk perkuliahan ini, dan nanti mahasiswa di sini 2 praktikum, ya, yang digunakan, yang nanti diimplementasikan, ya, dan nanti ditaruh di GitHub, dan linknya tentu saja nanti taruh di Google Classroom, yaitu satu adalah percabangan, ya, ini pemilihan kondisi, kemudian yang kedua adalah pengulangan, ya, looping. Oke, langsung saja saya mulai, ya. Di sini saya tulis, yaitu saya tulis percabangan, ya, percabangan JS, ya, underscore JS, dan saya menggunakan HTML, ya. Maksudnya JS ini adalah percabangan JavaScript. Oke, kita dimulai untuk HTML, yaitu hot ini adalah title. Saya tulis adalah percabangan. Nah, setelah itu apa, ya, adalah body. Oke. Nah, saya di sini menggunakan langsung di sini script, ya. Script. Nah, nongol. Nah, biar ada ininya, ya, saya buat misalkan ini judulnya percabangan pertama aja, ya, program percabangan misalkan nilai, ya, nilai akhir misalkan. Oke. Kemudian di sini, ya, saya menggunakan yaitu variabel, ya, var nilai sama dengan, oke, ini akan dijadikan, ya, yaitu nilai, ya, terus nanti dia akan mendetek, ya, ini nilai dapat A, nilai dapat B, nilai dapat C, ya, dan nilainya kurang misalkan. Nanti kita akan buat seperti itu, ya. Oke, langsung
saya menggunakan yaitu if ya. Nah, ini di sini saya perlahan dulu ya, saya menggunakan if dulu, nanti else ya, else, kemudian else if. Oke. Nah, ini adalah kondisi di mana menggunakan sebuah relasi gitu ya. Nah, jika apa ini? Jika nilai ya, ini saya dari ini dulu ya, dari yang lebih besar aja dulu ya. Nilai lebih besar sama dengan 80 ya. Kemudian saya bikin buka kurung-kurung tutup, kurung kurawa, kurung tutup, yaitu saya tulis dokumen ya, override kutip 2. Nah, ini langsung mencetak misalkan nilai Anda adalah A. Oke, titik koma ya. Ini kita pelan-pelan dulu ya, berarti saya bukan 75 ini ya. Saya misalkan 80 gitu ya, contoh. Oke, di save. Nah, ini kita nggak perlu menggunakan SMTP ya atau web server, tapi saya ya di sini menggunakan dari sini ya. Misalkan saya ngambilnya tadi kan dari SMTP htdoc ya, di folder yang lain juga boleh, silakan gitu ya. Nah, saya buat yaitu oke, saya buat yaitu di folder lain, misalkan ke yang lainnya juga gitu ya, boleh. Nah, saya kan ditaruhnya di praktikum web. Nah, tadi namanya ada percabangan ya, percabangan JS. Nah, ini langsung klik 2, jadi nggak usah perlu pakai web server gitu ya. Nah, ini tadi kita buat yaitu program percabangan nilai akhir. Nah, nilai Anda adalah A ya. Nah, dari sini nilai Anda adalah A ya, dari 80. Nah, jika misalkan saya kasih nilai 70 ya, maka yang akan tampil adalah tidak ada, kosong ya, karena ini baru if-nya saja gitu ya, baru if-nya saja ya, yang kondisi benar ya. Jika kondisi benar maka dikerjakan benar, tapi kalau misalkan tidak ada memenuhi syarat kondisi di sini ya, dia tidak mengerjakan. Nah, bisa dia mengerjakan ketika kita pakai else ya, kita menggunakan else. Nah, else di sini ini di luar dari dia ya. Nah, nanti misalkan saya menggunakan ya dokumen word buka kurung kutip 2. Oke, saya kayaknya pakai alert aja ya, jadi nilainya kurang lah gitu ya. Ada ya di JavaScript ya, seperti ini. Saya pakai tulis maaf, nilai Anda kurang, silahkan remedial. Oke. Nah, setelah ini ya di save, kemudian nah dia muncul maaf nilai Anda kurang, silakan remedial ya, karena nilainya kurang dari sini ya, nilainya tidak sesuai 80. Nah, di sini saya menggunakan else gitu ya, dan else-nya di sini adalah alert ya, seperti ini tampilannya ya, seperti box lah gitu ya, pesan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dapat nilai B, misalnya nilai B adalah nilai dari 70
ya, 70 sampai 79. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Ini pakai else if. Ya, pakai else if. Nah, berarti nilai lebih besar sama dengan 70 ya, menggunakan logika n ya, n. Jadi dan kemudian nilai kurang dari 80. Nah, ini pakai buka kurung Kurawa. Nah, kemudian kita pakai dokumen titik write tulis, yaitu nilai Anda adalah B gitu ya. Jadi nilai 70 ya, sama 70 kurang 80 itu nanti adalah B gitu. Kalau kita lihat ya, save. Nah, to B ya. Kalau misalkan saya mau 75 ya, save. Nah, berarti apa hasilnya? Hasilnya adalah nilai Anda adalah ya masih B gitu ya, karena rentangnya yaitu 70 sampai 79. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau yang C? Ya, C sebenarnya sama, tinggal bagaimana nilainya saja. Nilai aja dirubah gitu, kondisinya kan hampir sama lah gitu ya. Oke. Else if nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai kurang dari 70. Nah, maka saya buat pesannya adalah nilai Anda adalah C gitu. Nilai Anda adalah C ya. Oke, kita save. Nah, kemudian misalkan saya mau 65 gitu ya, 65. Nah, hasilnya apa? Save. Nilai Anda adalah C gitu ya. Jadi tergantung dari nilai sininya gitu ya. Yang tadi ya 80, dia A. Ya, dia A. Oke, dia A. Nah, kalau misalnya di luar ya dari 60, misalnya 59 aja, 59 ya. Kan ini sama dengan 60 ya, sama dengan 60, lebih besar 60 sampai kurang 70. Nah, misalkan saya di sini 59. Save. Nah, refresh. Nah, ada ininya ya, muncul. Maaf, nilai Anda kurang, silakan remedial. Oke. Ya. Oke, demikian itu ya di percabangan ya. Kita tadi saya ngajarnya bertahap ya, dari mulai if, kemudian else-nya, kemudian else if ya. Oke. Sekarang kita akan ke perulangan. Ya, perulangan CJS ya, bukan PHP. Perulangan underscore JS HTML. Oke. Sama seperti percabangan, kita buat kayak ini, perulangan. Body. Oke, sama ya, ini apa ini? Program percabangan nilai akhir. Nah, berarti ini saya program perulangan aja ya, perulangan angka nomor lah gitu ya. H1 heading 1 program perulangan angka apa, nomor ya, lebih enak angka saja lah ya, angka. Oke, kemudian kita buat yaitu
script ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini perulangan saya akan gunakan sebenarnya konsepnya maaf, untuk pencetaknya sama ya. Pencetaknya sama. Tapi di sini yang sering dipakai untuk perulangan yaitu bisa for dan bisa while ya. Ini saya dasar ya, nanti nggak sampai ke bersarang atau nested ya. Jadi saya hanya dasarnya saja ngasih tahu kepada mahasiswa dan mahasiswi. Nah, jadi yang memang yang banyak digunakan adalah for atau while. Nah, tapi di sini saya akan mengajarkan for itu seperti apa dan while seperti apa dengan tampilannya yang sama, begitu. Oke, saya akan memulai ya. Oh ya, nanti kan saya tadi sudah katakan bahwa untuk perulangan, maaf, untuk struktur kontrol ini praktikumnya dua. Nah, satu adalah percabangan dan yang kedua adalah perulangan. Nah, perulangan ini silakan mau pakai for, boleh, pakai while, boleh. Pilih salah satu ya, bukan dua-duanya, while, for, bukan ya. Tapi salah satu ya. Kalau for silakan ya, kalau while silakan gitu ya. Oke, kita akan mulai, yaitu saya akan membuat yaitu variabel. Nah, variabelnya i sama dengan 1. Nah, kalau itu adalah for i ya, titik koma ya. Ini sebenarnya sama ya dengan konsep pemrograman yang lain, sebenarnya sama gitu ya. Tinggal bagaimana seperti tampilannya menyesuaikan gitu ya di masing-masing bahasa pemrograman. Oke, i sekarang lebih kurang dari 6 titik koma. Nah, ini pakai i plus plus. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurawa menggunakan yaitu pesan. Saya menggunakan dokumen write kemudian menggunakan yaitu angka pakai titik 2, kemudian pakai plus. Nah, manggil si i nya ya, manggil si variabel i, kemudian plus, kemudian kutip 2. Nah, terus biar baris baru gitu ya, baris baru. Sudah Pak Adi? Sudah ya. Nah, nanti mencetaknya dia adalah 1 sampai dengan berapa? Sampai 5 dong. 5 apa 6? Ayo, 5 apa 6? Oke. Kita lihat di sini perulangan ya. Nah, perulangan JS. Oke, 5 kan? 1 2 3 4 5. Kenapa? Karena lebih kecil sama kurang dari 6. Kalau 5 bisa kita 5, tapi ini sama dengan. Oke. Tetap 5 ya. Jadi silakan gitu ya. Oke. Itu yang perulangan ya. Jadi silakan mencetak seperti ini ya, 5. Kemudian yang while ya. Oke, while saya hapus. Oke, ini saya save ya. Saya save. Nah, ini coba. Oke, kosong ya. Tuh, nggak ada tuh ya, karena sudah saya hapus. Oke, sekarang kita akan bahas yang while. Nah, cara yang while adalah di sini tetap kita menggunakan variabel. Setelah itu kita tuliskan while ya, i kondisi ya, i. Oke, saya pakai 6 aja ya. Oke, 6 ya, sebenarnya sama lah kondisinya itu. Kemudian buka kurung kurawa. Nah, terus dia menggunakan dokumen write, mana write. Oke, dokumen write apa ya, dokumen write sama kayak tadi ya, yaitu
angkanya saya bedain lah ya. Angkanya adalah titik 2. Oke, ya. Terus apalagi tadi menggunakan plus, ya. Kemudian plus apa? Plus i, ya, kutip 2, kemudian BR. Nah, setelah itu di sini titik koma. Nah, setelah itu apalagi? Yaitu si incrementnya, ya, i plus plus titik koma. Save, ya. Jadi mencetaknya berapa? Mencetaknya adalah, wah, tidak nongol. Ternyata ada yang salah. Salahnya di mana? Ya. Salahnya adalah tidak mendefinisikan di sini variabel i-nya berapa gitu ya. Oke, salah. Oke, save. Sama, nggak mau. Apa ini? Kok tidak muncul? Ya. Oke, kita akan periksa dulu ya. Di sini kita lihat i lebih kecil lebih kecil 6 ya. Kemudian ada ternyata ini ya, ternyata itunya. Coba kita lihat. Oke, itu ya. Ya, di sininya kurang. Saya memberikan ya. Oke, silakan dipraktekkan untuk para mahasiswa dan mahasiswi ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Demikian ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kesalahan kekurangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.